Apa yang membuat kita merasa stres? Kalau umpamanya pertanyaan ini kita ajukan ke banyak orang di luar sana, umumnya jawabannya adalah tantangan, beban yang berat, dan kesulitan-kesulitan hidup. Namun di buku saya yang saya tulis tahun lalu, yang berjudul Stop Set, saya menggarisbawahi sebetulnya penyebab dari stres itu cuma satu aja, yaitu apa? Perubahan. Saya melihatnya dari sisi apa? Dari sisi biologi. Kalau kita punya ikan, mendadak kita pindah dari akuarium lama ke akuarium baru yang dia belum familiar, dia mengalami stres. Dia susah makan, terus gerakannya menjadi kaku, berenangnya jadi kaku. Dan kalau kita punya pohon, kita cabut dari pot lama, pindah ke pot baru, daun-daunnya akan layu. Dia mengalami stres. Jadi setiap perubahan akan menimbulkan stres. Dan saya ingin menekankan lagi pada video kali ini, di ilmu fisika, sebetulnya sebelum ilmu psikologi secara mental kita mengatakan bahwa stres itu dialami oleh kita, sebetulnya di ilmu fisika itu sudah lama digunakan. Stres itu adalah tekanan di ilmu fisika, sama artinya. Dan yang unik adalah, di ilmu fisika dikatakan ketika sesuatu ingin dibentuk, maka diperlukan stres. Jadi fungsi stres apa? Fungsi stres sebetulnya untuk membentuk. Jadi kalau umpamanya ada besi lurus begini terus mau dibentuk jadi gini, ini harus ada stres. Nah, yang menarik adalah apa? Yang menarik di situasi COVID-19 ini, banyak orang mengalami stres. Tidak terkecuali saya sendiri. Dan stres ini sebetulnya wajar. Jadi kalau kalian sedang mengalami stres, tekanan pada saat ini, situasi ini, itu sangat wajar. Bukan kalian saja. Bukan cuman orang yang pekerja harian, bukan cuman para profesional yang ngandalin gaji. Ada banyak pengusaha, investor yang pada saat ini juga mengalami stres. Teman saya yang pengusaha pada saat ini juga mengalami stres. Tapi di tengah stres ini kita harus bisa melihat sisi positifnya. Jadi nggak perlu terlarut oleh perasaan negatif. Dan perlu saya garis bawahi adalah sebetulnya semua perasaan itu mengarah pada suatu hal yang baik. Ketika di luar diri kita, dunia kita berubah, cuman kita nggak menyadari sebetulnya apa yang sedang berubah. Itu perasaan-perasaan negatif muncul seperti stres, terus kekhawatiran, dia akan muncul. Untuk menunjukkan bahwa di alam bawah sadar, kita mengetahui sesuatu sedang terjadi. Cuman kesadaran kita belum sampai ke sana. Nah, ketika kita mengalami perasaan negatif seperti stres, sebetulnya kita harus mencari tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi. Kita bukannya malah lari ke sosial media untuk menghibur diri atau melakukan hal negatif seperti merokok, nggak akan menyelesaikan masalah. Karena perasaan negatif itu menunjukkan bahwa yang pertama kita harus melakukan sesuatu untuk menangani keadaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya jangan dikhawatirkan. Intinya sebetulnya itu aja. Ketika perasaan negatif itu muncul, intinya dua. Yang pertama, kalian harus melakukan sesuatu untuk merubah keadaan kalian sendiri, bukan keadaan orang lain. Nggak usah mikirin negara, terlalu pusing. Pikirin diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kalian cari solusinya nggak dapat, ya udah kalian nggak usah terlalu mikirin masalah ini. Karena nggak harus semua jawaban kita miliki pada saat ini. Jadi ya jalani hidup ini, terima keadaannya dengan lapang dada, bersyukur apa yang bisa disyukuri. Yang sepertinya menghambat nggak usah dikeluhkan. Karena mengeluh hanya akan membuat kita bertambah merasa negatif. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa ketika situasi stres ini kembali ke awal, berarti sedang terjadi pembentukan di dunia ini, di Indonesia ini. Dan di mana terjadi pembentukan itu ada perubahan. Jadi yang tadinya lurus dibentuk bengkok ke dalam, ada perubahan. Dan di mana ada perubahan, di sana ada kemajuan. Kita sudah lihat sekarang, kita lihat foto NASA. Kemajuan di dunia ini apa sekarang? Asap atau polusi udara itu semakin menipis semenjak ada COVID.
Kemudian apa? Binatang-binatang yang dulunya binatang liar ketakutan sama manusia sekarang jalan-jalan di kota-kota. Berarti ada kemajuan. Dan bisa jadi kita nggak tahu sekarang apa sih ya kemajuan seperti apa yang akan ada di masa depan. Bentuknya masa depan itu seperti apa kita belum tahu. Cuman kita tahu itu sedang terjadi karena apa? Karena sekarang kita sedang stres. Stres menunjukkan adanya perubahan. So, yang ingin saya sampaikan dari video ini, harapan saya adalah kita tetap mengambil sisi positif dari apa yang terjadi, tetap bersyukur, jauhi mengeluh, kemudian lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan kalau kita sudah mencoba itu, maka yang setelah itu kita nggak harus tahu sebetulnya jawaban dari semua hal yang terjadi di dunia ini apa. Kita bisa cari tahu perlahan sembari kita hidup di esok hari, minggu depan, tahun depan. Kita nggak tahu, yang penting hari ini kita terima keadaan dan syukuri.